Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyamita Yusafitri, NIM 044 dari jurusan Teknik Informatika 2019. Di sini saya akan mendemokan tugas akhir saya, yaitu membuat jaringan komputer suatu perusahaan atau instansi. Di sini saya membuat perusahaan telekomunikasi. Nah, perusahaan ini membutuhkan suatu jaringan komputer untuk memenuhi kebutuhan dan melancarkan aktivitas yang dilakukan di kantor tersebut, yaitu aktivitas yang memungkinkan antara komputer dapat bertukar data. Dan perusahaan ini juga menyatakan bahwa mereka membutuhkan dua akses point yang dihubungkan secara nirkabel untuk berselancar di internet. Mereka meminta setiap device untuk terhubung ke web server. Nah, skenario percobaannya, jaringan komputer ini bisa berkomunikasi antar device-nya, yaitu beberapa ruangan yang diinstalasikan pada jaringan komputer ini. Yang pertama yaitu office workspace atau ruang kerja, lalu customer service room, kasir, dan meeting room, dan juga ruangan khusus untuk server. Nah, pada router 1 ini terhubung ke server room yang dihubungkan oleh switch dan terhubung ke 4 server, yaitu web server, DNS server, mail server, dan FTP server. Untuk router 2 ini terhubung ke ruangan office workspace yang dihubungkan dengan switch. Lalu di sini ada access point untuk akses WiFi pada beberapa karyawan yang ingin membawa laptop atau tablet PC milik pribadi. Selanjutnya untuk router 3 terhubung pada meeting room yang dihubungkan oleh switch dan terhubung ke beberapa PC. Lalu ada switch yang menghubungkan access point dan DHCP meeting server. Ini untuk akses WiFi, beberapa laptop dan tablet PC milik karyawan yang pribadi. Selanjutnya untuk router 4 terhubung ke customer service room yang dihubungkan oleh switch dan terhubung oleh 4 PC. Selanjutnya di kasir itu dihubungkan oleh satu switch dan terhubung ke 3 PC. Nah, untuk IP network dari server room itu 14.14.44.0/24. Selanjutnya untuk IP network office workspace itu 192.168.44.0/27. Untuk IP network meeting room 192.168.44.160/27. Untuk IP network customer service 192.168.44.32/28 dan IP network kasir 192.168.44.80/28. Nah, langkah percobaannya, kita akan membuat simulasi seperti ini untuk perusahaan telekomunikasi. Dan pada PC 23 saya sudah mengisikan IP address-nya, subnet mask, default gateway, dan DNS-nya. Lalu untuk laptop 1, 2, tablet PC ini sudah terhubung oleh access point dan menggunakan DHCP server. Jadi ini IP-nya DHCP, bukan statik. Selanjutnya untuk melakukan routing pada setiap routernya, kita akan memasukkan jaringan apa saja yang terhubung ke router tersebut. Nah, caranya masuk ke router, di config, lalu di RIP. Ini adalah network yang terhubung ke router 1. Jadi 12.00 ini yang menghubungkan antara router 1 dan router 2, 13, router 1 dan router 3. Caranya yaitu mengisikan network jaringan di sini lalu ditambahkan add. Ini sudah saya isikan semua. Selanjutnya kita akan masuk ke tab CLI, lalu mengetikkan perintah no auto summary version 2. Nah, seperti ini. Ini dilakukan pada setiap routernya. Lalu setelah itu untuk menyimpan routing, kita akan masuk ke global, lalu setting, lalu klik save. Jika semua routernya sudah dilakukan perintah no auto summary dan version 2,
Selanjutnya kita akan melakukan restart kepada semua device dengan menekan shortcut Alt plus S atau menekan tombol power cycle yang ada di sini. Nah, setelah itu kita akan reset networknya. Tunggu beberapa saat sampai warnanya menjadi hijau kembali. Setelah semuanya menjadi warna hijau, selanjutnya kita akan mengatur jaringan nirkabel yang terdapat pada sistem. Kita memilih access point, lalu kita konfigurasikan di port 1, kita isi SSID-nya AP1, channelnya 6, coverage range-nya 140, dan autentikasinya saya memilih WPA2BSK lalu memberikan password-nya, dan jangan lupa untuk port statusnya harus on. Selanjutnya, untuk terhubung ke jaringan tersebut, maka kita masuk ke laptop, kita setting agar dia bisa terhubung ke access point 1, yaitu config wireless. Masuk ke sini, SSID-nya itu diisi AP1, autentikasinya WPA2BSK, lalu mengetikkan password-nya. Jadi nanti laptop 2 akan terhubung ke access point 1. Selanjutnya, untuk device yang ingin setting IP secara otomatis, kita dapat menggunakan DHCP server. Yang pertama, klik menu service pada DHCP server. Nah, selanjutnya isikan default gateway, DNS server, start IP address-nya, terus maksimum number of user-nya, lalu tekan save. Nanti untuk laptop 1, laptop 2, dan tablet PC akan mendapatkan IP-nya. Nah, ini DHCP-nya. Jadi dia tadi kan statik nih, langsung diganti ke DHCP, dia akan request IP address-nya, lalu dia mendapatkan IP address, subnet mask, default gateway, sama DNS servernya. Selanjutnya, kita akan menghubungkan device menuju server. Pastikan device terhubung ke web server, DNS server, FTP server, dan mail server dengan melakukan perintah ping. Kita pilih secara acak untuk disambungkan ke beberapa server tersebut. Contohnya ini. Ping, misalnya kita akan menghubungkan ke web server, jadi IP-nya nah, sudah terhubung ke web server. Selanjutnya untuk menghubungkan ke DNS server itu ping 14.14.42. Nah, PC2 juga sudah terhubung ke DNS server. Selanjutnya untuk menghubungkan ke mail server itu ping 3. Sudah terhubung. Nah, proses ini dilakukan untuk setiap device untuk memastikan agar device tersebut sudah terhubung ke server. Selanjutnya, jika sudah terdapat koneksi dengan semua server, maka kita akan memberikan konfigurasi kepada web server. Masuk ke service, lalu HTTP. Nah, pastikan HTTP sama HTTPS-nya sudah on. Lalu kita akan mengedit file dari index.html ini jadi seperti ini. Selanjutnya, pada salah satu device kita lakukan perintah untuk mengunjungi si web server dengan mengetikkan di sini web browser, mengetikkan alamat untuk web server untuk mengakses web Sendang Bulu Telekomunikasi. Maaf.
Nah, seperti ini sudah bisa mengakses web Senang Bulu Telekomunikasi. Selanjutnya, agar kita tidak perlu mengingat alamat IP dari sebuah website, maka kita akan mendaftarkan IP ke DNS server agar dapat mudah diingat. Jadi bikin webnya nanti tuh telkom.com, seperti itu. Masuk ke DNS server, lalu service di DNS, lalu kita menambahkan name-nya, ini telkom.com, alamatnya di 14.14.44.2 itu yang menghubungkan ke DNS, lalu type-nya record. Selanjutnya, pada salah satu device, kita pilih acak aja. Selanjutnya masuk ke web browser, lalu kunjungi telkom.com. Nah, tampilan sudah seperti ini, sudah bisa diakses webnya menggunakan telkom.com. Selanjutnya, masing-masing device pada jaringan komputer perusahaan ini juga dapat saling mengirim file. Nah, untuk itu diperlukan FTP server agar file dapat diunggah dan juga diunduh. Kita pilih FTP server. Selanjutnya masuk ke service, lalu di FTP. Nah, kita membuat username sama passwordnya. Ini saya membuat cobain. Lalu untuk aksesnya, write, read, delete, rename, sama list. Nah, setelah itu, pada salah satu device kita mencoba untuk membuat file.txt yang sederhana dan memberi nama telkom.txt di menu desktop lalu text editor. Kita coba di PC 16. Masuk ke text editor. Lalu kita pilih save. Save dengan nama telkom.txt. Nah, untuk memastikan apakah file tersebut sudah tersimpan pada device yang sama, maka kita masuk ke command prompt. Di sini, lalu kita memberikan perintah dir. Nah, telkom.txt sudah ada di sini, jadi sudah tersimpan. Selanjutnya, kita akan membuat koneksi ke FTP server dengan mengetikkan di command prompt ini FTP Nah, username-nya kan tadi cobain. Password-nya cobain. Nah, dia sudah bisa login. Selanjutnya, kita akan mengunggah file sederhana telkom.txt tadi itu menggunakan perintah put telkom.txt. Nah, transfer sudah komplit. Selanjutnya kita akan memastikan apakah file tersebut sudah terunggah dengan memberikan perintah dir. Nah, ini sudah terunggah. Lalu selanjutnya kita akan mengunggah untuk file telkom.txt dengan memberikan perintah get telkom.txt. Transfer komplit, lalu kita memastikan apakah filenya sudah terunduh dengan memberikan perintah dir telkom.txt. Selanjutnya, untuk mengirim dan menerima email, maka kita akan memanfaatkan mail server. Nah, yang pertama yaitu kita buka mail server, lalu masuk di service, lalu ke DNS. Nah, kita membuat mail.com. Addressnya 14.14.44.3. Type-nya record, lalu add. Nah, setelah itu, lakukan perintah nslookup terhadap mail.com pada salah satu device. Kita coba untuk laptop. nslookup mail.com. Nah, sudah berhasil resolve, maka kita akan selanjutnya untuk membuat dua akun email pada mail server. Terlebih dahulu kita set domain name dan jangan lupa untuk mengaktifkan service email. Kita buat di mail server email
Nah, domain name-nya kan mail.com nih. Terus kita buat user. Yang pertama ada user 1 dengan passwordnya user 1, yang kedua ada user 2 dengan passwordnya user 2. Lalu pada salah satu device di sini email. Lalu kita konfigurasi email user 1. Email address-nya user 1 at mail.com, incoming-nya mail.com, outgoing-nya mail.com, username-nya user 1, password-nya user 1. Save. Pada PC 0 yaitu user 1 dan pada PC 1 itu user 2. Kita berikan konfigurasi email seperti yang tadi. Untuk your name-nya user 2, emailnya user 2 at mail.com, incoming-nya mail.com, outgoing-nya sama. Save. Lalu untuk menulis pesan masuk ke aplikasi email, compose, isi penerima email, dan juga isi email. Nah, dari PC 0 saya akan mengirimkan pesan email kepada PC 1. Itu kita ke compose, punya user 2 at mail.com, subjeknya laporan keuangan, misalnya 90.000, send. Lalu kita masuk ke PC 1 sebagai user 2, kita masuk ke email, lalu kita akan resave. Nah, pesan dari user 1 sudah masuk di PC 1, lalu kita reply. Pesan diterima. Send. Kita masuk ke PC 0 lagi, kita pastikan apakah pesan dari PC 1 sudah dapat diterima. Kita pilih resave. Nah, laporan keuangannya, perintahnya pesan diterima. Nah, sekian demo dari proyek akhir saya, yaitu perusahaan telekomunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.